Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, bertemu lagi dengan Ustadz Anwar. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap semangat dan dalam keadaan sehat. Baik, kita lanjutkan di tema 6, yaitu tentang cita-citaku. Ya. Nah, di tema 6 ini, kita akan belajar bersama Ustadz tentang membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkannya dengan upaya pelestarian. Nah, ini peta konsepnya yang akan kita pelajari, yaitu daur hidup, ya, peta konsep siklus atau daur hidup hewan. Daur hidup atau siklus hidup hewan ada yang dibagi menjadi dua, tanpa metamorfosis sama metamorfosis. Ya, kemudian metamorfosis ini dibagi menjadi dua, ada metamorfosis sempurna, ada tidak sempurna. Ya. Baik, berbicara tentang cita-cita, ya, apa cita-cita kalian? Mungkin kalian semuanya punya cita-cita yang berbeda-beda ya. Nah, mungkin ada juga yang sama. Nah, ada yang cita-citanya menjadi petani, peternak, pengusaha atau yang lainnya, ya. Nah, ada yang mungkin petani seperti ini, ya, petani padi, kemudian peternak ayam. Ada juga mungkin petani bunga, ya, ternak lebah, ya. Nah, ini dari banyak sekali dari hewan ini yang kita manfaatkan, ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar kucing, kelinci, sama ayam. Apa yang kalian lihat? Iya, ya, ini ada anaknya, ya, ada anaknya. Nah, jadi kucing, kelinci, kemudian ayam ini mereka berkembang biak, ya, berkembang biak, mempunyai anak semakin banyak dan terus, ya. Nah, mereka berkembang biak, ada yang berkembang biak dengan cara beranak, ya, ada yang bertelur. Masih ingat? Ovipar, vivipar, ovovivipar. Nah, itu pelajaran kelas 3 ya, insya Allah ya. Nah, itu. Nah, ini ya, mereka semua hewan ini berkembang biak mulai dari dilahirkan sampai dewasa, itu disebut siklus atau daur hidup ya. Jadi proses dari mereka dilahirkan ya, baik itu bertelur ataupun beranak sampai dewasa, itu dikatakan sebagai siklus atau daur hidup hewan ya. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, ini ya. Jadi siklusnya untuk kucing ya. Nah, ini disuruh mengurutkan ya. Mulai dari mana? Ini dilahirkan anak kucing, kemudian kucing remaja dan kucing dewasa. Nah, kemudian kalau siklusnya ayam ya, itu mulai dari telur ya, telur, kemudian anak ayam, ayam remaja dan ayam dewasa. Nah, ini kalau kita perhatikan ya, siklus hidupnya ini tidak ada perubahan yang signifikan. Mereka tumbuh berkembang ya sama seperti waktu kecil, tidak ada yang berubah. Nah, ini dikatakan sebagai siklus atau daur hidup hewan tanpa metamorfosis ya. Karena setiap kita tumbuh dan berkembang ya. Jadi kita itu tumbuh dan berkembang. Tumbuh menjadi semakin besar, semakin dewasa ya. Berkembang semakin pintar, semakin tahu apa yang ini ya harus. Baik, selanjutnya sekarang yang metamorfosis ya. Tadi kalau tanpa metamorfosis, sekarang yang metamorfosis. Ya, Pak, perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah metamorfosis kupu-kupu ya. Mulai dari telur ini ya. Telur kemudian menjadi larva atau ulat ya. Kita biasanya mungkin ulat, kemudian kepompong atau pupa ya. Kemudian jadi kupu-kupu dewasa. Nah, ini metamorfosis ya. Karena awalnya telur, kemudian jadi ulat atau larva, kemudian kepompong dan menjadi kupu-kupu ya. Ada perubahan yang sangat signifikan ya. Tuh. Kemudian perhatikan lagi. Nah, ini metamorfosisnya katak ya. Mulai dari telur ya, telur, kemudian kecebong, kemudian kecebong berkaki,
katak berekor dan katak dewasa atau imago ya, sudah dewasa. Nah, dua hewan ini yaitu metamorfosis sempurna ya, sempurna. Habis ini saya tunjukkan ciri-cirinya ya. Nah, kita lanjutkan gambar selanjutnya. Nah, ini ada metamorfosisnya kecoa, mulai dari telur, kemudian nimfa ya, dilahirkan, kemudian jadi kecoa dewasa. Nah, terkadang di gambar ada nimfanya itu banyak ya, nimfa 1, nimfa 2, nimfa ini ya. Ustadz ambilkan yang pokoknya ini nimfa ya, nimfa 1 ada kadang ini. Nah, ini metamorfosisnya dari kecoa ya. Kemudian ada lagi yaitu metamorfosisnya belalang ya, mulai dari telur, nimfa, kemudian jadi belalang. Nah, ini hewan ini itu metamorfosis tidak sempurna. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Untuk metamorfosis sempurna, salah satu cirinya adalah mengalami proses pupa. Jadi kalau hewan sudah mengalami proses pupa, itu bisa dikatakan cirinya termasuk hewan yang metamorfosis sempurna. Ya, kemudian mengalami ya prosesnya mengalami lebih dari 4 tahap ya. Nah, lebih dari 4 tahap. Ya, ini kan 5 ya. Nah, itu metamorfosis sempurna ya. Kemudian kalau metamorfosis tidak sempurna itu kurang dari 4 ya, kurang dari 4. Kemudian ada proses nimfanya, itu ciri dari metamorfosis tidak sempurna ya. Oke. Nah, ini tadi ya peta siklus daur hidup hewan ya. Jadi hewan itu ya ada daur siklus hidupnya. Mereka mulai dari dilahirkan sampai dewasa ya. Itu siklus hidup hewan. Kemudian tanpa metamorfosis ya, ada yang tanpa metamorfosis seperti ayam ya tadi, terus kelinci ya dan yang lainnya. Kemudian ada yang metamorfosis ya, dengan daur hidupnya metamorfosis, dia berubah ya, berubah baik yang sedikit maupun yang signifikan, yang banyak ya. Metamorfosis yaitu sempurna dan tidak sempurna. Sempurna tadi contohnya kupu-kupu ya, katak ya dan yang lainnya. Kemudian yang tidak sempurna ada kecoa, belalang. Nah, hewan ini ya yang Allah ciptakan itu perlu diperlakukan dengan baik. Nah, dengan cara apa? Yaitu memberi makan, minum, memberi kandang atau rumah yang layak, kemudian perawatan dan pengobatan jika sakit. Nah, itu ya. Nah, di dalam agama kita, di dalam Islam, di dalam Al-Qur'an ya, hewan ternak itu dalam Al-Qur'an ada lebih dari 200 ayat dalam Al-Qur'an yang bercerita tentang hewan ya. Dan 6 bab diberi nama hewan. Misalnya Al-Baqarah, sapi betina, Al-An'am, hewan ternak, An-Nahl, lebah, An-Naml, semut, Al-Ankabut, laba-laba, dan Al-Fil, gajah. Nah, mungkin kalian sudah tahu ya. Nah, ini semua yang diciptakan Allah ini sangat bermanfaat, tidak ada yang sia-sia ya. Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu, padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan. Nah, kita banyak kan makan daging hewan ya. Kemudian ada juga tadi dikatakan bulu, itu kan juga dari hewan ya. Tahu ya dari mana? Nah, itu. Kemudian itu di surat An-Nahl ya tadi. Dan sekarang, dan Dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai agar kamu menungganginya ya, dan menjadikannya perhiasan, dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Nah, dulu kendaraannya kuda ya, masih ada naik kuda. Nah, jadi mari kita jaga, kita rawat hewan yang ada di sekitar kita ya, jangan dilukai, jangan disiksa ya. Semua hewan mempunyai hak ya, mempunyai hak untuk hidup. Nah, itu dari Ustadz, kurang lebih mohon maaf. Ustadz akhiri ya, tugasnya ya. Tugasnya yang pertama mengisi nama kelas, nomor di kolom komentar, kemudian mengerjakan ini ya, difoto dan dikirim ke link yang nanti Ustadz sediakan. Nah, ini contohnya ya, belalang ya, urutannya bagaimana? Telur, nimfa, belalang ya, belalang dewasa. Termasuk metamorfosis tidak sempurna. Nah, ini ada 10, silahkan nanti dikerjakan.
Itu dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Ustadz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.